Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 746-750. Sebaliknya, menurutku kamu tidak punya pengetahuan diri. Bukan hanya tidak tahu, tapi juga tidak punya otak, balas Jericho Lee. Anda kedua pria itu sangat marah hingga wajah mereka tenggelam. Baru saja hendak menyerang, tapi Jericho Lee menyapu dengan dingin. Sebaiknya kamu menimbang berat badanmu, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Mereka mengepalkan tangan dan menjadi marah. Lan Chong tidak tahan. Dia menoleh ke Du Liang dan Jia Zhengliang dan berkata, Du Liang, apakah kamu yakin orang ini adalah teman sekelasmu? Du Liang tahu bahwa Lan Chong sangat marah. Dia tertawa canggung, sepupu, kamu marah. Dia hanya berbicara. Jangan menganggapnya serius. Jia Zhengliang juga bingung, wajahnya malu, dia adalah mantan teman sekelasku di SMA, Lan Sao, jangan ambil hati, apa yang menyinggung perasaanmu, aku minta maaf padanya padamu. Dia sedikit bingung. Dalam kesadarannya, Jericho Lee dulunya sangat baik hati ketika berbicara dengan orang lain. Dia tidak pernah sombong dan tegas seperti sekarang ini. Secara alami, dia tidak tahu bahwa sejak Jericho Lee mewarisi warisan ahli medis, karakternya berangsur-angsur berubah, terutama beberapa perubahan berikut, yang membuatnya mengerti bahwa orang tidak boleh penakut dan kepengecutan tidak akan pernah bisa dicapai. Jadi dia mengubah karakternya, bagaimana dengan kesombongan? Dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Bersenandung. Mata Lan Chong dipenuhi rasa dingin ketika dia melihat Jericho Lee. Jika bukan karena begitu banyak orang di tempat kejadian, dia pasti sudah lama menyerah. Menjatuhkan. Ketika pesan teks ponsel mengeluarkan suara, Jericho Lee membukanya dan berkata, Jericho Lee, saya datang ke restoran. Mengapa saya tidak melihat Anda? Jericho Lee tersenyum dan memandang Zai Kingsway dan Bailey Sueling yang berdiri di depan pintu. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Di sana. Teruskan. Zai Kingsway dan Bailey Sueling segera melihatnya, lalu berjalan ke meja Jericho Lee sambil tersenyum. Saat dia melewati Lan Chong dan yang lainnya, Lan Chong berkata kepada mereka sambil tersenyum, halo, Zai Suemei, sampai jumpa lagi, kamu. Namun, Zai Kingsway tidak memperhatikannya sama sekali. Dia langsung menemui Jericho Lee, menarik Bailey Sueling dengan sangat santai, mengambil kursinya dan duduk. Adegan ini membuat Lan Chong dan yang lainnya terkejut, dan ekspresi wajahnya langsung terbingkai. Aku sudah lama mencarimu. Kenapa aku duduk dengan posisi miring di pojok agar aku mudah menemukanmu? Zai Kingsway menggumamkan beberapa patah kata, lalu mengajak Bailey Sueling dan berkata sambil tersenyum, saya akan memperkenalkan Anda pada Bailey Sueling. Saya rasa Anda bisa menebak siapa dia dengan pikiran Anda. Bailey Sueling mengulurkan tangan ke Jericho Lee sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, tolong beri saya lebih banyak nasihat ketika kita bertemu untuk pertama kalinya. Kedua wajah itu penuh senyum lembut, dan wajah biru Chong bersinar dengan cahaya dingin, yang sangat berbeda. Lan Chong mati rasa seperti guntur. Dia memandang mereka dengan tidak percaya. Jia Zhengliang dan yang lainnya membuka mulut mereka dengan takjub, dengan ekspresi seperti hantu. Kedua orang yang sebelumnya mencibir Jericho Lee juga menjadi pucat dan terlihat tidak masuk akal. Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum. Di tengah jalan, aku kebetulan bertemu dengan mantan teman sekelasku, jadi aku datang untuk makan malam bersama mereka. Apa urusanmu sudah selesai? Ada di sini hari ini, jika tidak maka akan tertunda setidaknya setengah jam. Saya beruntung bisa melakukannya dengan cepat. Itu bagus, Jericho Lee mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu belum makan, kan? Yah, Zai Kingsway melihat ke meja yang kosong dan berkedip, kenapa kamu tidak makan? Bagaimana kalau bersama? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Bagus. Zai Kingsway tersenyum, mengangguk dan setuju, dan langsung bertanya pada Bailey Sueling, Sueling, bersama. Ya, Bailey Sueling memiliki senyuman yang manis, seperti angin musim semi. Senyuman tersebut membuat orang-orang di sampingnya terpesona. Blue Chong konyol, Jia Zhengliang, dan lainnya adalah ekspresi matahari yang menerpa barat. Dalam kesan mereka, dikatakan bahwa Bailey Sueling dan Zai Kingsway bersikap sangat dingin sepanjang waktu. Mereka tidak pernah makan malam dengan laki-laki manapun. Akibatnya, mereka sekarang akan mengambil inisiatif untuk makan malam dengan Jericho Lee. Apa-apaan ini? Apa yang salah dengan dunia ini? Mata Jia Zhengliang berubah ketika dia melihat Jericho Lee.
Dia mengira ejekan Jericho Lee terhadap Lan Chong adalah arogan, tapi dia tidak menyangka Jericho Lee bisa melakukan apa yang Lan Chong tidak bisa lakukan. Dia menyadari bahwa teman sekelas SMA yang dulunya malang ini mungkin dialah yang memiliki latar belakang identitas terbesar. Mata Lan Chong redup, dan kedua pengikutnya sangat ingin menemukan cara untuk masuk. Baru saja mereka sangat malu sehingga mengejek Jericho Lee, tetapi sekarang wajah mereka bengkak. Bailey Sueling meminta pelayan mengatur meja, menyusun meja yang dia pesan, dan memesan lebih banyak hidangan pada saat yang bersamaan. Segera, makanannya muncul dan semua orang memakannya. Yang membuat Jia Zhengliang dan yang lainnya kehilangan dagunya adalah Zai Qingsui memberi Jericho Lee sayuran dan berbicara serta tertawa bersama Jericho Lee. Bailey Sueling di sampingnya juga berbicara dan tertawa, yang membuat anak laki-laki lain merasa iri. Lan Chong bahkan mencubit sumpitnya erat-erat, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan piring di kepala Jericho Lee. Dia marah. Siapa yang akan menjelaskan kepadanya apa yang terjadi? Tadi dia bilang ingin mengejar kedua gadis itu, tapi mereka tidak menunjukkan muka sama sekali. Baru saja Jericho Lee mengatakan bahwa selama dia melambai, dia bisa membiarkan kedua gadis itu datang. Dia mengira Jericho Lee sombong, tetapi dia tidak menyangka orang-orang benar-benar datang. Jika bukan karena meninggalkan kesan baik pada kecantikannya, Lan Chong bersumpah dia pasti akan memukul orang. Jericho Lee, kudengar makalahmu sebelumnya sudah diterbitkan. Kenapa tidak menimbulkan banyak sensasi? Zai Qingsui bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang kamu katakan tentang halusinasi aktor. Ya. Bukankah masalah sebesar ini seharusnya menimbulkan sensasi di seluruh negeri? Zai Qingsui sedikit aneh. Sebelumnya di rumah sakit rakyat kedua, dia mengeluarkan kertas yang diterbitkan di alam dan menamparkan wajah Zhao Kang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa berita dari majalah ternama di suatu distrik harus terkenal di seluruh negeri. Dengan cara ini, Zhao Kang tidak akan mengucapkan kata-kata bodoh dan bodoh seperti itu. Wen Yan, Jericho Lee berkedip, apa yang harus dilaporkan di mana-mana? Itu hanya sebuah makalah. Selain itu, saya tidak suka profil yang terlalu tinggi. Mudah sekali menyebabkan reputasi saya tercoreng. Itu belum tentu merupakan hal yang baik bagi saya sekarang. Itu benar, Zai Qingsui menyetujui hal ini. Saat ini Jericho Lee masih dalam tahap belajar, dan akumulasinya belum cukup. Dia harus belajar kedokteran dengan sikap rendah hati, dan tidak baik baginya berurusan dengan yang kosong. Saat ini, Lan Chong mendengar kata tesis dan menahannya lama sekali. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menyela dan berkata, faktanya, makalah yang diterbitkan di universitas dalam negeri tidak bernilai emas. Ada terlalu banyak palsu, bahkan Universitas Jingcheng pun tidak terkecuali. Saya pikir saudara Lee menerbitkan tesis kelulusannya, bukan? Tidak tahu tesis kelulusan universitas mana. Jika bukan Universitas Jingcheng atau Universitas Huaqing akhir-akhir ini, kandungan emasnya agak rendah. Bab 747. Lan Chong ingat bahwa Jia Zhengliang mengatakan bahwa Jericho Lee adalah teman sekelas semuanya, bukan mahasiswa Universitas Jingcheng, yang membuatnya menemukan tempat di mana dia pikir dia lebih baik daripada Jericho Lee dan mengungkapkannya dengan cepat. Namun, Zai Qingsui mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Makalah Jericho Lee diterbitkan di bidang alam, sains, dan Lancet. Apa yang kamu tahu? Dia sedang mengobrol dengan Jericho Lee. Apa yang dimasukkan orang ini? Gangguan apa? Seluruh restoran sepi. Jia Zhengliang dan yang lainnya bahkan lebih berpikiran terbuka, makalah yang diterbitkan majalah Alam. Palsu, bukan? Itu majalah yang paling sulit diterbitkan. Ini sama sulitnya dengan sains. Makalah-makalah yang dipublikasikan di atas semuanya dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Wajah Blue Chong menunjukkan warna tidak percaya yang kental, tidak mungkin. Katak di dalam sumur. Zai Qingsui tidak peduli dengan barang semacam ini. Bailey Sueling memandang Lan Chong sambil tersenyum, Lan Shao, dunia beberapa orang bukanlah sesuatu yang dapat kamu pahami. Mungkin identitasmu sangat kuat di mata orang lain, tetapi tidak layak disebutkan di mata kami. Saya harap Lan Shao akan begitu hati-hati dalam kata-kata dan perbuatannya. Blue Chong tiba-tiba terdiam, Jia Zhengliang dan yang lainnya menatap Jericho Lee, matanya semakin penasaran. Siapakah Jericho Lee? Dengarkan maksud Bailey Sueling, sekarang Jericho Lee sepertinya memiliki identitas yang sangat berbeda. Bailey Sueling memandang Jericho Lee dan berkata, Jericho Lee, kapan kamu akan datang ke Asia di Beijing? Baru beberapa hari yang lalu. Oh, kapan kamu akan kembali? Jericho Lee berpikir sejenak, saya tidak yakin. Mungkin saya bisa kembali setidaknya selama sebulan. Bailey Sueling segera tertawa,
karena aku tidak terburu-buru untuk kembali, aku akan pergi ke rumahku lain kali. Ayahku seharusnya sangat menyambutmu. Ayahmu biasanya sibuk, bukan? Tidak apa-apa. Sesibuk apapun dia punya waktu istirahat. Lagi pula, dia punya banyak asisten yang bisa membantu. Dia berbagi beban. Itu tidak menghalangi. Bailey Sueling menjelaskan sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menelepon kembali ketika aku ada waktu luang. Mendengar Bailey Sueling mengundang Jericho Lee ke rumahnya, Jia Zhengliang dan yang lainnya merasa iri dan iri. Apakah orang ini beruntung? Blue Chong memandangi tiga orang yang berbicara dan tertawa, sama sekali tidak mampu mengucapkan kata-kata, merasa diabaikan sepenuhnya. Setelah makan, Lan Chong tidak tahan lagi. Dia segera melunasi tagihannya dan pergi dengan kepala kaku. Zai Qingsui dan Bailey Sueling mengikuti Jericho Lee. Mereka tidak bermaksud untuk pergi. Jia Zhengliang dan yang lainnya iri. Apa hubungan mereka? Qingsui, apa yang akan kita lakukan sekarang? Bailey Sueling bertanya sambil tersenyum. Zai Qingsui berkedip, ayo bernyanyi. Yah, apakah kamu tidak akan kembali? Bailey Sueling tercengang. Ini masih pagi. Lagi pula, tidak terlalu buruk. Aku sudah memesan tiketnya. Ini belum waktunya. Lagi pula, menganggur juga berarti menganggur. Zai Qingsui masih merasa lebih nyaman untuk istirahat dan bermain. Baiklah. Bailey Sueling memandang Jericho Lee, bagaimana denganmu? Jericho Lee hendak membuka mulutnya, di samping Jia Zhengliang berkata, Jericho Lee, ayo bernyanyi bersama. Lagi pula tidak ada kelas di sore hari, bagus, bagus. Anda memutuskan, Jericho Lee harus bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Zai Qingsui. Karena Zai Qingsui akan bernyanyi, dia harus pergi juga, jangan sampai Zai Qingsui menghadapi bahaya sendirian. Segera, mereka datang ke klub bintang terkenal di Beijing, di mana Jericho Lee terakhir kali datang. Begitu pelayan melihat Jericho Lee, dia berkata sambil tersenyum, Tuan yang terhormat, bagaimana kabarmu? Melihat ini, Zai Qingsui berkedip kaget, Jericho Lee, apakah kamu pernah ke sini? Sekali. Jia Zhengliang, Du Liang dan Lu Ming melihatnya dan merasa sangat penasaran. Mereka menemukan bahwa sikap pelayan terhadap Jericho Lee terlalu hormat. Tidak, mereka mendengar bahwa klub ini memiliki latar belakang yang sangat besar. Ada begitu banyak pelayan anak biasa yang mereka tidak menganggapnya serius. Tapi sikap para pelayan terhadap Jericho Lee lebih hormat daripada sikap keluarga kaya dan berkuasa. Apakah Jericho Lee benar-benar memiliki masa depan yang cerah? Segera, kelompok itu datang ke ruang KTV di lantai 2. Du Liang memanggil beberapa siswa di dekatnya, termasuk laki-laki dan perempuan. Tak lama kemudian suasana menjadi meriah dan semua orang bernyanyi dengan gembira. Jericho Lee, punya lagu. Jericho Lee sedang duduk di sofa. Jia Zhengliang, memegang mikrofon, menghasutnya. Jericho Lee dengan cepat melambaikan tangannya, aku tidak bisa menyanyi, kamu bisa menyanyi. Ayo, satu saja. Hentikan. Aku tidak bisa menyanyi. Jericho Lee tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tidak memiliki suku kata yang berbeda, dia benar-benar tidak bisa menyanyi. Bukan karena dia pemalu atau apapun. Terjadi keributan, ketika Zai Qingsui berdiri dan berkata, aku akan pergi ke toilet. Setelah 5 menit, Zai Qingsui belum kembali. Jericho Lee mengerutkan kening dan berkata, aneh kalau orang-orang pergi begitu lama. Bahkan untuk menghilangkannya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, kamar mandinya tidak jauh dari kamar pribadi. Semuanya ada di lantai yang sama. Dia sedikit khawatir. Dia menyapa Bailey Sueling dan meninggalkan kamar pribadi. Begitu dia keluar dari kamar pribadi, dia mendengar jeritan panik. Pergi. Jangan sentuh aku. Suara itu terlalu familiar untuk didengar lagi. Itu adalah suara Zai Qingsui. Dari kepanikan dalam kata-katanya, dia sepertinya berada dalam masalah. Jericho Lee berlari ke arah suara itu. Hei, gadis, ini sangat panas. Saya menyukainya, Tuan. Suara yang agak nakal terdengar, yang membuat Zai Qingsui menjadi bingung. Dia melindungi dadanya dengan tangannya dan menatap di depannya dengan waspada. Baru saja dia pergi ke toilet. Ketika dia keluar, dia tidak tahu dari mana pria malang ini berasal dan memblokirnya. Pria ini penuh dengan anggur. Dia sepertinya sudah minum banyak anggur. Matanya menatap Zai Qingsui. Dia begitu besar sehingga dia belum pernah melihat wanita secantik itu. Terutama penampilan Zai Qingsui yang lemah telah mengilhami sifat binatangnya dalam sekejap. Hentikan saat ini, seorang pemuda berusia 25 tahun datang dengan cepat dan berdiri di depan pria yang sedang minum itu. Dari mana asalmu, nak? Minggir. Ketika pria mabuk itu melihat seseorang mengganggu perbuatan baiknya, dia sangat marah.
Apa yang ingin kamu lakukan terhadap seorang wanita di siang hari bolong? Orang muda adalah orang yang saleh dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Pria mabuk itu memberinya tatapan dingin dan menamparnya. Pop. Tamparan di wajahnya terlihat jelas, dan pria mabuk itu memarahi dengan marah, "Saya anggota Liga Pangeran. Beraninya aku mengatur urusan Liga Pangeran. Wah, apakah kamu bosan hidup?" Bab 748. Pemuda yang tidak memiliki rasa takut sama sekali, tiba-tiba mengubah wajahnya saat mendengar kata Pangeran Aliansi. Dia menunjukkan warna ketakutan yang kuat dan mundur dengan ngeri. "Kamu, apakah kamu dari Liga Putra Mahkota? Bagaimana mungkin?" Orang yang menganiaya gadis mabuk ini, sebenarnya adalah orang aliansi pangeran yang terkenal itu. Ketika pemabuk itu melihat pihak lain sangat ketakutan, dia menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. "Nak, apakah kamu takut? Sekarang kamu tahu kamu takut, pergilah. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang buruk pada Laozi, kamu tidak bisa tinggal di ibu kota." Mendengar ini, pemuda itu memandang Zai Kingsway dengan bingung. "Salju tipis, aku. Duliang, apakah aliansi pangeran sangat kuat?" Zai Kingsway tidak mengerti mengapa Duliang begitu takut ketika mendengar Liga Pangeran. "Ini tidak hanya sengit, tetapi hanya sedikit orang di ibu kota yang mampu membeli Liga Pangeran," kata Duliang dengan wajah pahit. "Keluarganya hanyalah semut di depan Liga Pangeran." Mendengar perkataan mereka, pemuda mabuk itu semakin sombong dan bangga. Dia berteriak pada Duliang, "Keluar dari sini." Duliang menggigit giginya dan wajahnya berubah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, pemuda mabuk dengan wajah penuh senyum cabul mengulurkan tangan kotornya ke Zai Kingsway. "Ah!" Zai Kingsway mundur ketakutan. "Nak, apa yang kamu takutkan saat minum makanan pedas bersamaku? Aku tidak akan memakanmu lagi." Pemuda mabuk itu tertawa. Namun, saat tangannya hendak menyentuh wajah Zai Kingsway, sesosok datang seperti angin puyuh, dan kemudian dia diangkat, hanya untuk mendengar suara ledakan. Pemuda mabuk itu ditendang sejauh 7 atau 8 meter, berguling beberapa kali di tanah, lalu dihentikan. Pemuda mabuk itu terbangun setelah minum, berguling-guling dan berteriak-teriak di lantai. Dia berdiri dari tanah dengan kesakitan yang luar biasa dan berteriak dengan marah, "Bajingan mana yang berani memukulku? Kaulah yang bertarung." Suara mendesing. Bayangan itu meliriknya, lalu melompat dan menendang perutnya. Bang! Ada lagi tangisan mengerikan. Pemuda mabuk itu terbang keluar dan menabrak dinding. Kemudian dia jatuh bebas ke dinding dan terjatuh. Jericho Lee. Duliang membuka mulutnya dan tidak percaya. Zai Kingsway juga bingung. Dia memandang Jericho Lee dengan tatapan luar biasa. Baru saja, dia benar sekali. Jericho Lee mengusir orang-orang. "Kingsway. Tidak apa-apa, kamu datang tepat waktu." Zai Kingsway menggelengkan kepalanya. "Jika Jericho Lee tidak datang cukup awal, saya khawatir dia akan dirusak oleh orang yang menyebut dirinya Liga Pangeran." "Itu bagus," kata Jericho Lee. Bang dong. Tepat pada saat ini, panel pintu berbunyi, dan lebih dari selusin orang bergegas keluar dari kamar pribadi di sebelah pemuda mabuk itu. "Kakak, aku pingsan." Salah satu dari mereka memeriksa pemuda mabuk yang tergeletak di tanah dan segera melapor kepada pemimpinnya. Wajah pemuda terkemuka itu tenggelam, matanya beralih ke Jericho Lee. "Nak, apakah ini yang kamu lakukan?" Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, "Lalu bagaimana jika aku yang melakukannya? Apakah kamu ingin balas dendam?" Nada ini langsung membuat marah pihak lain. "Nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Saya pikir kamu bahkan bosan hidup. Orang-orang di Liga Pangeranku berani bertarung. Sekarang dia dikalahkan olehmu. Kita harus menyelesaikan akun ini." Kata-katanya sombong dan sombong. Dia sama sekali tidak memperhatikan Jericho Lee. Pada saat ini, Duliang mengenali pihak lain dan yang lainnya, wajahnya menjadi pucat. "Sekarang aku dalam masalah." Zai Kingsway tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihat reaksi Duliang. Orang-orang ini berasal dari Liga Putra Mahkota, dan ada begitu banyak orang. Bagaimana Jericho Lee bisa menghadapinya sendirian? Dia ragu-ragu, siap meminta bantuan, tetapi Jericho Lee mengulurkan tangannya, sudut mulutnya dengan sentuhan lengkungan sarkastik terbuka. "Prince Lee, omong kosong apa? Kamu pikir aku langka? Reputasi yang luar biasa. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membuatku takut? Apakah kamu pikir aku telah menyinggung perasaanmu? Maaf, tapi sekarang kamu telah menyinggung perasaanku. Kamu bahkan berani menyentuhnya. Aku akan memberinya pelajaran. Aku sudah menyelamatkan nyawanya. Dalam 3 detik, kamu akan segera menghilang. Jika kamu keras kepala, maka..." Mata Jericho Lee memancarkan aura pembunuh yang kuat, seolah-olah iblis telah datang. "Kalian semua mati."
Kata-kata yang tajam dan mematikan, seperti guntur di telinga orang, membuat kepala orang kosong, benar-benar tidak bisa dipercaya. Di hadapan lebih dari selusin orang, momentum Jericho Lee tidak turun sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki semacam kekuatan yang mendominasi di hadapan ribuan pasukan dan kuda. Du Liang dan Zai Qingsui menatap tajam mata. Pada saat ini, Jericho Lee menjadi sangat aneh di mata mereka. Kamu akan membunuh kami semua. Ketika pemimpin itu mendengar ini, dia mengira dia sedang kesurupan. Dia telah berada di ibu kota selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani berbicara banyak tentang dia. Wah, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Dia memarahi dengan dingin. Jericho Lee tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Demikian pula, aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Keluar dari sini sekarang. Mendengar kata-kata itu tanpa konsesi, Du Liang menelan ludahnya. Jericho Lee, jangan impulsif. Pangeran Liga, kamu tidak bisa berbaikan. Sebagai penduduk asli Beijing, terutama di keluarganya, dia sedikit akrab dengan keluarga Lan. Sejak kecil, Du Liang sudah jauh melampaui teman-temannya meskipun Liga Putra Mahkota bukanlah sebuah keluarga, anggotanya berasal dari berbagai keluarga. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan yang ditakuti banyak keluarga. Keterlibatan Jericho Lee dalam keberadaan yang begitu mengerikan adalah bunuh diri. Meskipun saya tidak tahu hubungan antara Jericho Lee dan Zai Qingsui dan mengapa dia ingin menonjol demi Zai Qingsui, sungguh tidak bijaksana untuk terlibat dalam Liga Pangeran. Ketika pemimpin mendengar kata-kata Jericho Lee, dia tertawa dengan marah. Oke. Saya mengagumi keberanian Anda. Sepertinya Anda sama sekali tidak mengetahui kekuatan Liga Putra Mahkota. Dalam hal ini, saya akan menunjukkan kekuatan Liga Putra Mahkota hari ini. Dengan lambaian tangannya yang besar, beberapa pria bertubuh besar berjas di belakangnya segera menggerakkan pergelangan tangan mereka sambil tersenyum muram dan berjalan menuju Zai Qingsui. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Zai Qingsui mundur dengan panik, sangat gelisah dan takut. Haha, nak, kamu terlihat sangat cantik. Bagaimana kalau menjadi wanitaku? Pemimpin pria dapat melihat penampilan Zai Qingsui dengan jelas sekarang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Matanya meledak dengan warna berapi-api yang kuat. Di ibu kota, dia bertemu banyak wanita cantik, tetapi seperti Zai Qingsui, seorang wanita dengan temperamen murni dan penampilan luar biasa jarang terjadi. Untuk sesaat, keinginan kuat untuk memiliki muncul di benak saya, terutama ketika saya melihat penampilan Zai Qingsui yang menyedihkan dan mengharukan, saya ingin meraihnya dan menekannya. Turun. Bab 749. Kamu bermimpi. Zai Qingsui mengertakkan gigi. Meskipun dia takut, dia tidak menyerah. Saat ini, kedua pria itu mendekat dan mengulurkan tangan mereka. Ah! Zai Qingsui berteriak ketakutan. Pada saat kritis, sesosok tubuh, secepat angin, bergegas menuju kedua pria itu, mengangkat kakinya dan menyapu. Bang-bang. Kedua pria tersebut langsung ditendang dan terjatuh ke tanah. Terjadi keheningan sesaat di tempat kejadian. Semua orang memandang kedua pria yang jatuh ke tanah dengan tidak percaya. Bagaimana mereka bisa jatuh dalam sekejap mata? Pemuda terkemuka itu juga sangat terkejut. Detik berikutnya dia memandangi dua lelaki yang meratap itu, wajahnya menunjukkan warna marah yang kuat. Nak, apakah kamu lelah hidup? Bahkan orang-orangku berani melawan Wash. Begitu suaranya turun, Jericho Lee menatapnya dengan dingin dan menyapu tubuhnya. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, dia merasa tubuhnya tiba-tiba tidak seimbang, lalu dia terangkat ke udara. Wajahnya memerah dan dia meronta dengan keras, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Melepaskanmu. Apakah Anda ingin menakut-nakuti orang dengan nama Prince Lik lagi? Jericho Lee melontarkan sarkasme di sudut mulutnya. Lelaki itu merasa tenggorokannya seperti ditutupi lapisan kutukan melingkar, yang membuatnya hampir tercekik. Tidak ada gunanya mati untuk orang sepertimu. Warna ganas melintas di mata Jericho Lee, dan roh pembunuhnya tidak dapat lagi disembunyikan pada saat ini. Pemuda itu bergidik ketika dia merasakan roh pembunuh itu. Dia bergidik dan segera meminta bantuan orang lain. Tolong aku, tolong aku. Melihat ini, sekelompok orang bergegas mendekat. Sudut mulut Jericho Lee melengkung dengan sentuhan sarkasme, dan sikunya didorong dengan kuat. Klik. Dengan teriakan melengking, mata pemuda itu melebar, matanya kendur, dan wajahnya penuh dengan rasa sakit. Ketidakpercayaan. Darah meluap dari sudut mulutnya, tangannya terkulai ke bawah, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang. Bang! Tubuh itu jatuh ke tanah, dan pemandangan itu mati. Ah! Jangan mati. Bunuh, Tong Sao terbunuh. Sekelompok orang berteriak panik, hampir lumpuh.
Zai Qingsui dan Du Liang juga tidak percaya bahwa Jericho Lee benar-benar membunuh orang, atau lebih sederhananya, tanpa ragu sedikit pun. Mereka mengira Jericho Lee hanya berbicara tentang kesenangan, tetapi mereka tidak menyangka dia akan datang secara nyata. Saat ini, Jericho Lee adalah pembunuh, sama seperti seorang pembunuh. Dia menatap orang-orang yang lain dengan dingin, karena kalian semua adalah anggota Liga Putra Mahkota, maka matilah bersama-sama. Lagi pula, orang-orang seperti kalian tidak tahu berapa banyak orang yang dirusak oleh kalian. Seperti kematian, memanen kehidupan mereka dengan mudah. Dengan teriakan, semua orang mati. Adegan berdarah ini membuat Zai Qingsui pucat, dan Du Liang semakin tercengang. Liga Pangeran hanyalah gerombolan. Kata-kata Jericho Lee penuh dengan penghinaan. Apa yang dia katakan begitu parah hingga semuanya berubah menjadi tumpukan sampah. Pada saat ini, Jericho Lee berjalan ke arah Zai Qingsui dan melihat wajahnya memucat dan matanya sedikit ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, membuatmu takut. Kamu. Zai Qingsui ragu-ragu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kujelaskan, tapi jangan takut. Aku masih sama. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Zai Qingsui merasa lega. Meski dia masih sedikit frustasi, dia tetap bisa menerimanya. Bagaimanapun, dia sudah mengenal Jericho Lee begitu lama dan sangat mengenalnya. Tapi di samping Du Liang, agak sulit untuk menerimanya. Jericho Lee, aku menyarankan kamu untuk lari cepat. Lari. Jericho Lee berkedip, karena Liga Pangeran. Wajah Du Liang menjadi pucat dan tubuhnya gemetar, tentu saja. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Anda mencari kematian Anda sendiri, itulah yang Anda pikirkan. Saya tidak memperhatikan Liga Pangeran. Jericho Lee sama sekali tidak menganggapnya serius. Di mata orang lain, Liga Pangeran mungkin adalah eksistensi mengerikan yang tidak bisa diprovokasi sama sekali, tapi baginya, hanya itu saja. Dia bahkan berani membunuh guru surgawi, belum lagi sekelompok massa. Kata-kata arogan seperti itu membuat Du Liang semakin tersenyum masam. Dia merasa Jericho Lee sudah gila, kamu benar-benar terlalu sombong, tahukah kamu seperti apa keberadaan aliansi pangeran itu? Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Mendengar berulang kali menekankan kekuatan Liga Putra Mahkota, Jericho Lee ingin mendengar apa itu Liga Putra Mahkota. Du Liang memandangnya dengan ekspresi yang sangat rumit. Pendiri aliansi pangeran adalah pangeran ibu kota. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, aku sombong. Bukankah pria ini lebih sombong? Siapa yang berani menyebut dirinya pangeran? Du Liang tidak menghiraukan sarkasmenya, namun mengertakkan gigi untuk menjelaskan, kamu merasa sombong, itu karena kamu tidak mengetahui kekuatan pangeran. Di Beijing, dia bisa dikatakan sebagai orang pertama dari generasi muda di Beijing. Dia benar-benar orang kaya. Dia tidak hanya berkuasa, tapi juga punya posisi yang buruk. Liga Putra Mahkota didirikan 3 tahun lalu olehnya. Anggota yang bergabung di dalamnya semuanya adalah anggota keluarga besar yang kaya dan muda. Mustahil bagi anggota keluarga biasa untuk memasuki Liga Putra Mahkota. Tahukah Anda sekarang berapa banyak orang yang telah Anda sakiti? Di mata orang-orang biasa, anggota Liga Putra Mahkota manapun sudah merupakan keberadaan yang mengerikan, apalagi Putra Mahkota sendiri, yang merupakan minoritas terbesar di ibu kota. Sudah terlambat bagi orang biasa untuk saling menjilat. Hanya Jericho Lee yang begitu sombong sehingga tidak menganggap serius orang lain. Mendengar ini, Jericho Lee tertawa dan berkata, setelah berkata begitu banyak, apakah menurutmu kekuatan yang dibentuk oleh gerombolan seperti itu mengerikan? Sebutkan nama pangerannya. Wajah Du Liang menunjukkan rasa hormat dan kesungguhan yang dalam. Tampaknya menyebut orang itu adalah masalah yang sangat serius. Namanya Gai Suetian. Itu adalah keluarga paling kuat di ibu kota, dan itu adalah keluarga besar yang tertutup salju. Nama ini membuat Jericho Lee sedikit terkejut, dan segera tersenyum kecil yang tidak dapat dijelaskan. Sejujurnya, dia telah mendengar nama itu beberapa kali. Pada awalnya, itu karena orang lain, Gai Zhouyu, Pedang Tianyu. Pedang Tianyu adalah keberadaan legendaris di Tiongkok. Ketika dia baru berusia 25 tahun, dia menerobos ranah guru surgawi dan mengejutkan dunia. Dia bertarung melawan 7 penguasa surgawi, tetapi dia mampu membunuh semua lawannya dan menjadi terkenal di Perang Dunia Pertama. Gai Zhouyu adalah monumen yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Ketika namanya disebutkan, banyak orang akan memujanya dari bawah dari hati mereka. Dan sebagai putranya, meskipun cahaya Gai Suetian sedikit redup, dia juga putra surga. Sekarang Gai Suetian berusia 25 tahun. Dia sudah berada di tahap akhir bigu. Dia dekat dengan ranah penguasa surga, dia adalah salah satu dari 4 Sao di ibu kota dan diakui sebagai Sao terbesar di ibu kota.
Bakat yang tak terhitung jumlahnya yang dipuji ke surga akan dibandingkan dengan Gai Suetian. Tidak terkecuali Rong Tianlin, Situ Jie, dan Sangguan Tiantian. Langit bersalju bagaikan gunung yang terlalu berat untuk dihirup. Seorang jenius, tidak peduli seberapa besar aura yang dimilikinya, akan hilang cahayanya jika dibandingkan dengan langit yang tertutup salju. Gai Suetian sendiri adalah seorang jenius.